warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Damarenta, NIM 19059107. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul asuransi kebakaran. Yang pertama ada konsep asuransi kebakaran. Asuransi kebakaran merupakan produk iuran pertanggungan yang mengklaim kerusakan atau kerugian dalam bangunan, juga mal yang dipertanggungjawabkan yang rusak oleh kebakaran. Sedangkan kebakaran sendiri diartikan menjadi nyala api baik kecil juga besar dalam tempat, situasi, dan saat yang tidak dikehendaki yang bersifat merugikan dan dalam biasanya sulit buat dikendalikan. Asuransi kebakaran akan menanggung ganti rugi jika kebakaran ditimbulkan oleh nyala api, petir, halilintar, peledakan, asap, dan kejatuhan pesawat terbang, baik karena kecerobohan pribadi, kesalahan pihak lain, atau ketidaksengajaan pihak lain. Selain itu, iuran pertanggungjawaban kebakaran juga menyediakan ekspansi proteksi terhadap kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan sang hal berikut. Contohnya yang pertama yaitu kerusuhan, pemogokan atau perbuatan jahat, huru-hara, terorisme dan sabotase, benturan dalam bangunan yang terjadi dalam dampak ditabrak tunggangan yang melintas pada jalan raya, pecah atau meluapnya tangki, perangkat, atau pipa air tempat tinggal tetangga. Lalu ada pencurian, namun hanya apabila disertai oleh pemasukan atau pembongkaran secara paksa dan menggunakan kekerasan kepada atau keluar menurut suatu bangunan. Lalu ada gempa bumi, letusan gunung api dan tsunami, badai silikon, topan, angin ribut, banjir, dan meluapnya air laut, sungai atau danau. Asuransi kebakaran menanggung kerugian yang muncul dampak. Yang pertama ada kerusakan harta benda, kecuali yang tergolong dispensasi pada polis iuran pertanggungjawaban kebakaran. Lalu ada biaya akomodasi sementara, tanggung jawab aturan pribadi, dan ganti rugi atas kematian tertanggung hanya berlaku buat agunan isi tempat tinggal dan atau agunan dan isi tempat tinggal. Dan yang terakhir ada harta milik asisten tempat tinggal rumah tangga. Mungkin sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Takbir. Kepada Takbir kami persilakan. Terima kasih kepada Sri Damarenta. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang risiko asuransi kebakaran. Sesuai dengan polis standar asuransi kebakaran di Indonesia, risiko yang dijamin terdiri atas yang pertama adalah petir. Kerugian dan kerusakan pada harta benda akibat sembaran petir. Selain itu, jika sambaran mengenai dan menyebabkan terbangkarnya peralatan listrik, mesin listrik, dan instalasi listrik terbakar, kerugian akibatnya juga akan ditanggung. Yang kedua yaitu ledakan, yaitu jaminan yang diberikan atas rusaknya rumah maupun harta benda akibat ledakan. Akan tetapi, ledakan nuklir biasanya dikecualikan oleh pihak penyedia asuransi. Selanjutnya yaitu kebakaran. Memberikan jaminan atas kebakaran yang disebabkan oleh kesalahan sendiri maupun asisten rumah tangga, perampok, tetangga, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kejatuhan pesawat terbang. Pihak penyedia asuransi memberikan jaminan atas rusaknya objek pertanggungjawaban akibat kejatuhan pesawat terbang. Tidak hanya bangunan rumah, harta benda yang terdapat di dalamnya pun turut dijamin. Selanjutnya yaitu asap. Kerugian akibat asap dari kebakaran harta benda yang diasuransikan juga dijamin oleh pihak penyedia asuransi. Materi selanjutnya itu mengelola asuransi risiko kebakaran. Tidak bedanya halnya dengan mengelola risiko asuransi lainnya. Asuransi risiko kebakaran meliputi yang pertama yaitu menghindari risiko. Untuk mengelola risiko dengan baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghindari risiko tersebut sehingga kita dapat terjauh dari risiko tersebut. Yang kedua yaitu mengendalikan risiko. Tahap selanjutnya yaitu mengendalikan risiko yang ada dengan alat-alat atau peralatan yang dapat membantu mengurangi risiko. Selanjutnya yaitu menunda risiko. Hal tersebut yaitu menunda kegiatan yang bisa menunda risiko yang akan muncul dari kegiatan tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengalihkan risiko. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membayar premi atau sejumlah dana kepada perusahaan asuransi jika terjadi kecelakaan atau hal yang merugikan dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien.